Selamat pagi Ananda sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Nah, sebelum kita memasuki materi dan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak mau bertanya, kemarin kita belajar tentang apa Ananda semua? Kita kemarin belajar tentang pengenalan keyboard. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang struktur tombol keyboard yang kemarin sudah Bapak bahas juga. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi untuk struktur tombol keyboard. Struktur tombol keyboard ada berapa jenis? Yang pertama, tombol fungsi. Tombol fungsi ini yang mana? Yang ini. Yang ada tulisan F1 sampai F12. F ini yang berarti fungsi. Untuk yang satu itu adalah yang berarti fungsi 1. Fungsi 2 sampai seterusnya sampai fungsi 12. Nah, yang kedua, tombol ketik atau tombol QWERTY. QWERTY itu diambil dari mana Ananda semua? QWERTY itu diambil dari kata key, W E R T Y. Nah, dari sini makanya disebut tombol QWERTY. Tombol QWERTY ini berfungsi untuk apa? Tombol QWERTY berfungsi untuk mengetik. Ya, jadi ketika kita ingin menulis naskah atau menulis seperti tulisan judul ini, struktur tombol keyboard. Nah, ini kan huruf besar semua. Kita bisa menggunakan tombol QWERTY. Nah, di sini ada angka 1, 2 sampai seterusnya. Nah, ini kok di atas angka ada simbol-simbol, Pak? Nah, di atas angka ini memang fungsinya bisa menampilkan simbol. Jadi, bagaimana caranya? Caranya dengan menekan Shift 1 misalnya. Nah, Shift 2, Shift 3 dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk mengeluarkan simbol-simbol tersebut. Nah, tab ini berfungsi untuk apa? Tab berfungsi untuk menampilkan paragraf baru. Nah, caps lock berfungsi untuk apa? Untuk membuat huruf besar seperti pada judul ini. Ini kan huruf besar semua. Jadi ketika kita menekan ini dan tombol di sini warna hijau, itu berarti aktif. Yang berarti QWERTY bisa digunakan dengan huruf besar semua. Nah, yang backspace ini berfungsi untuk apa? Backspace ini berfungsi untuk menghapus dari posisi kanan ke kiri. Ya, diingat-ingat. Nah, yang di bawahnya ini ada tulisan enter, Pak. Fungsinya untuk apa? Enter berfungsi untuk membuat paragraf baru atau baris baru. Ya, membuat baris baru. Kalau tab ini bedanya dia membuat paragraf baru. Paragraf baru itu seperti ketika posisi tempat kita mengetik itu di paling ujung. Nah, kita ingin memberikan jarak dari ujung ke sisi lain.
Nah, ke sini misalnya dari posisi tulisan sisi ini di ujung. Nah, bagaimana cara kita membuat tulisan sisi ini dari ujung sini ke sini? Nah, caranya kita bisa menekan tombol tab. Itu adalah membuat paragraf baru. Nah, sedangkan baris ini berfungsi seperti ini. Ketika kita sudah menulis yang ini, paragraf pertama, jika kita ingin membuat paragraf baru dan di baris baru, kita bisa menekan enter. Jadi memiliki jarak atau spasi pada tulisan pertama dan tulisan kedua, seperti itu. Nah, lalu di nomor 3 ada tombol angka atau numerik. Tombol numerik ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menampilkan angka, sama seperti di QWERTY ini. Cuman yang berbeda di sini, di QWERTY kita bisa menampilkan simbol, angka dan simbol. Jika di numerik ini kita bisa menampilkan atau mengetik angka atau bisa mengatur kiri, atas, bawah, dan kanan. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan di tombol numerik. Nah, kita lanjut dengan tombol yang ada di sini. Tombol panah ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengatur kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Nah, di sini ada tulisan insert, home, backup, delete, dan lain-lain. Nah, di sini fungsinya hampir sama seperti yang ada di QWERTY. Seperti delete. Delete ini menghapus kalimat atau kata dari posisi kiri ke kanan, kebalikan dari backspace ini. Nah, jika backspace menghapus dari posisi paling ujung dari kanan ke kiri, delete ini menghapus dari posisi kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, tombol ketik, atau bisa disebut dengan tombol QWERTY. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, tombol QWERTY itu ada apa saja. Nih. Nah, di sini ada tombol ketik, salah satu bagian dari keyboard yang berfungsi, yang berisi huruf dan angka serta tanda baca. Nah, untuk yang kedua, ada dua jenis susunan huruf pada keyboard dan itu memiliki dua tipe. Yang pertama QWERTY dan Dvorak. Namun yang banyak digunakan untuk saat ini adalah keyboard dengan susunan QWERTY seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, kita lanjut. Numeric keypad. Numeric keypad ini maksudnya apa? Ini adalah merupakan tombol numerik atau tombol yang berisikan papan angka. Nah, jadi di keyboard ini berisikan angka semua yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Struktur angkanya disusun menyerupai kalkulator dan alat hitung lainnya. Nah, itu adalah numeric keypad atau tombol numerik. Lalu tombol fungsi. Tombol fungsi itu yang mana? Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, tombol fungsi itu dari F1 sampai F12. Itu merupakan tombol fungsi. Nah, fungsinya itu dari mana? Nah, F1 ini memiliki fungsi tersendiri seperti bantuan, F2
F2 F3 mengatur cahaya, ada mengatur suara dan lain-lain, ada mengatur sinyal wifi juga ya. Nah, seperti ini di tahun 1986 keyboard ditambahkan fungsi keyboard dari yang standar tidak menggunakan tombol fungsi dan sekarang menggunakan tombol fungsi atau perintah sebagai perintah khusus untuk sistem operasi maupun aplikasi pada komputer ya. Ini termasuk dalam susunan tombol fungsi. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Ini ada panah kiri, atas, bawah, dan kanan, dan di atasnya juga ada insert, home, delete, dan lain-lain. Ini adalah merupakan tombol kontrol. Tombol kontrol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar. Ada 4 tombol yang bersimbol panah, diantaranya tombol ketik dan numerik keypad, home dan insert, delete, back up, back down, dan lain-lain. Nah, di sini merupakan tombol kontrol. Tombol kontrol itu bisa mengerahkan dari kiri, kanan, atas, bawahnya, atau bisa menghapus dari sisi kiri ke kanan seperti yang Bapak bilang tadi. Itu merupakan tombol kontrol. Nah, kita lanjut. Bapak lanjutkan dengan membuat praktek ya. Nih. Praktek dengan menggunakan tombol QWERTY yang nanti akan kita pelajari untuk kedepannya di kelas 3 ini ya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ini Bapak mengetik dan belajar mengetik awalnya menggunakan Microsoft Word, dan ada juga menggunakan aplikasi lainnya. Nah, di sini Bapak belajar ngetik fungsi tombol caps lock. Nah, ini ketika caps lock ditekan sekali, huruf akan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, ketika kita nonaktifkan, huruf besar tadi akan mengecil, jadi menjadikan huruf kecil seperti ini. Lalu kita akan menampilkan simbol yang ada pada angka tadi, di atas angka. Bagaimana cara menampilkannya? Kita tekan shift, tombol shift, lalu kita tekankan angka yang ingin kita tampilkan simbolnya. Angka berapa? Misalnya kita ingin menampilkan simbol dan itu biasanya ada di angka 7. Nah, seperti ini dan. Atau kita ingin memberikan tanda bintang itu tekan shift lalu tekan 8 juga. Nah, shiftnya diingat itu masih tetap ditekan. Nah, bagaimana cara membuat paragraf baru? Misalnya ini posisinya di sini, di paling ujung. Kita akan menekan tombol tab. Tampilannya akan seperti apa? Seperti ini. Nah, jadi dia memberi spasi dari ujung ke bagian sisi bagian depannya ya. Nah, lalu kita coba lagi dengan tombol enter. Kita coba untuk membuat baris baru. Nah, di sini dia akan memberikan jarak atau spasi dari atas dan ke bawah. Jadi spasinya antar baris ya, Ananda semua. Nah, lalu kita coba backspace itu fungsinya untuk apa?
backspace untuk menghapus dari kanan ke kiri seperti ini nih. Nah, menghapus dari kanan ke kiri. Jika kita menggunakan tombol delete yang dari kiri ke kanan, itu seperti apa? Nah, kita tekan tombol delete dari kiri ke kanan. Nah, posisi kanan akan terhapus seperti ini. Bedanya jika yang kita tekan backspace di bagian sisi kanan itu tidak terhapus, jadi dari sisi kanan ke kiri itu bagian kirinya akan terhapus seperti ini. Jadi yang kanannya walaupun kita sudah letakkan di tengah, kanannya itu tidak terhapus. Kebalikannya sama delete ya, Ananda semua. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, jaga kesehatan selalu. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa lagi untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Bapak juga ada tugas nanti, silakan dibuka Google Form-nya dan silakan dikerjakan ya Ananda semua. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda semua. Selamat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.